Halo teman-teman, di depan saya sudah ada sebuah handphone entry level dari Xiaomi, Redmi 10A. Redmi 10A ya. Memang ini bukan HP baru, ini sudah lama. Tapi untuk kalian yang budgetnya terbatas, kayaknya kalian masih worth it ketika beli HP ini sekarang. Jadi, kali ini saya mau bahas 5 kelebihan dari Redmi 10A. Redmi 10A ini punya beberapa varian ya, ada yang 332, kemudian 364 dan 464. Ini kebetulan aku dapat yang 464. Harganya pun selisih 100 ribuan ya. Yang 332 itu harga resminya 1.399.000. Terus yang 364 itu 1.499.000 dan yang 464 1.599.000 atau 16 ya, 1.600. Nah, ini aku beli second. Secondnya itu di kisaran 1 juta sampai 1.300.000 tergantung kelengkapan dan kondisi. Nah, kebetulan ini kelengkapannya lengkap full set, ada semua termasuk chargernya juga ada. Dan kondisinya masih bagus, masih mulus 90%. Ya, 10%-nya pemakaiannya. Ini aku dapat harga di 1.100.000. Oke, jadi apa saja 5 kelebihan dari Redmi 10A ini? Yang pertama, tampilan desain bodi belakangnya. Jadi kalau kita lihat di bodi belakangnya ini sebenarnya sederhana tapi menarik ya. Karena dia ada modul kamera di atas dan fingerprintnya yang sebenarnya ini terpisah jauh. Tapi jadi seperti jadi satu karena ada kotaknya ini. Jadi kesannya ini jadi satu bagian. Padahal sebenarnya kalau nggak ada kotaknya ini terpisah. Bentuknya itu jadi kurang lebih sama dengan Redmi 9C. Jadi seperti ini. Nah, ini Redmi 9C. Redmi 9C dan Redmi 10A sama ya. Bedanya yang 10A ini ada kotaknya ini, kotak tulisan Redmi-nya, sementara yang 9C nggak ada. Jadi langsung fingerprint di sebelah sini. Ini kameranya dan penempatannya pun sama. Nah, ternyata begitu aku cek ya softcase-nya, kebetulan aku beli softcase-nya. Softcase-nya itu sama plek dengan Redmi 9C. Jadi waktu aku nyari yang Redmi 10A, kok jelek-jelek softcase-nya. Terus ada yang Redmi 9C dan ternyata sama. Jadi kalau kita pakein gini, udah sama plek, semua peletaan tombolnya sama persis dengan Redmi 9C. Jadi di bagian memang ini dari polikarbonat ya, sampingnya dan juga frame-nya dari polikarbonat, plastik polikarbonat. Terus di bagian kanan ini ada tombol volume up down dan tombol power. Bagian bawah ini ada speaker satu aja, nggak stereo. Terus ada, nah ini untuk chargernya dia masih pakai micro USB. Tapi ya wajar ya karena ini kan memang untuk entry level, jadi ya micro USB, tidak masalah. Terus ini ada mic. Nah, di atasnya ini cuma ada tombol, ada lubang untuk jack audio dan nggak ada mic eksternalnya. Jadi mic-nya cuma satu aja kayaknya di sini. Terus sebelah kiri ini ada slot untuk SIM dan SD card. Nah, ini menariknya ada dual SIM dan satu SD card. Jadi ada 3 slot. Itu untuk bodinya. Menurutku cukup menarik, apalagi kalau sudah kita pasang softcase seperti ini. Ya dia jadi cakep lah. Jadi cakep. Kalau depannya sih ya seperti pada umumnya ya, seperti HP murah pada umumnya. Oke, kemudian yang kedua kelebihannya yaitu dari layarnya. Layarnya ini dia sudah panel IPS LCD lumayan besar karena dia 6,53 in. Jadi kalau dibandingin sama Redmi Note 11 aja, Redmi Note 11 itu lebih kecil ya, dia cuma 6,43 ya. Sementara untuk Redmi 10A ini 6,53, jadi lebih gede. Jadi kalau kalian suka yang layar gede, ya Redmi 10A ini kayaknya cocok deh buat nonton film atau baca-baca, itu lebih kelihatan mantap ya karena gede ya. Terus resolusinya dia sudah HD 720 kali 1600 pixel. Rasionya 20:9, jadi ya nggak terlalu lebar tapi agak panjang. Terus kerapatan pixelnya di angka 269 ppi. Jadi ya cukup jernih ya gambarnya. Gambarnya cukup bagus lah kalau menurutku. Untuk refresh rate-nya ya ini masih standar, masih 60 Hz. Tapi kalau kalian cuma
untuk pakai apa ya, kayak pakai scroll gini aja sih nggak masalah. Apalagi kalau misalnya kalian pakai, ini kebetulan udah tak pasang tempered glass. Memang ini nggak ada perlindungannya apapun ya di layarnya ini. Jadi kalian harus pasang tempered glass, dan tempered glassnya pun kan macam-macam ya. Ada yang murah 20 ribuan, ada yang pertengahan ya 35 sampai 40. Ya kalian pasang aja yang agak bagusan, jadi lebih smooth untuk dipasang tempered glassnya. Seperti itu. Kemudian tingkat kecerahannya ini bisa 400 nit, sehingga pas siang hari pun layar tetap bisa terbaca dengan jelas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya adalah dari fingerprint, sensor sidik jari ya, walaupun dia low end tapi tetap ada sensor fingerprintnya. Nah, memang masih di bagian belakang ya. Kalau sekarang kan trennya fingerprintnya di samping, di side ini ya, sama tombol power. Kalau ini masih di belakang, tapi nggak masalah karena letaknya enak di tempat yang mudah terjangkau dan dia sensitif. Nah, untuk fingerprintnya ini juga warnanya dibikin sama dengan warna bodinya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian dia ada FM radionya. Jadi kalau kemarin kan aku sempat bahas tentang FM radio di ini ya, di Xperia 10 ya, Xperia 10 Mark II. Tapi untuk Redmi 10A ini ternyata dia ada FM radionya. Sebentar, di mana ya FM radionya? Aku cek dulu ya. Radio. Oh, nggak bisa ya. Ceknya di aplikasi. Oh, ini dia FM radio, sorry ya. Ini dia FM radio. Oke, izinkan. Nah, menariknya dia nggak pakai headset pun dia tetap bisa nyalakan radionya, walaupun kalau nggak pakai headset jadi sinyalnya jadi agak kurang jelas ya, karena headset ini sekaligus sebagai antena. Oke, ini kita matikan dulu aja. Oke, kemudian untuk koneksinya dia pakai Bluetooth 5.0, jadi ini udah cukup kenceng lah ya untuk dipasang ke smartwatch atau ke TWS. Itu udah kencang. Dan yang istimewa lagi adalah, ini kelebihan yang kelima, yaitu daya tahan baterainya. Jadi baterainya ini 5000 mAh, tapi chargernya bawaannya itu 10 watt ya, charger 10 watt, dan itu sudah termasuk dalam paket pembelian, jadi kita nggak perlu beli charger sendiri. Jadi memang ini belum fast charging, tapi nggak apa-apa, karena menurut Xiaomi dengan baterai 5000 mAh ini, itu bisa punya waktu standby itu 745 jam. Ngeri ya. 745 jam itu berarti berapa hari ya? Mungkin 12 hari ya. Sekitar 17 hari. Tanpa harus ngecas, tapi standby ya. Nggak dipakai apa-apa. Kemudian 148 jam untuk mendengarkan lagu. Jadi kalau kita dengerin lagu dari 100% tuh bisa bertahan sampai 148 jam nonstop. Atau 20 jam untuk memutar video dan membaca konten selama 30 jam. Ya, menarik ya. Jadi walaupun dia memang untuk low end, kelas entry level, tapi menurutku dengan RAM 4 GB, internal 64 GB, dan dengan kelebihan-kelebihan yang lain tadi, menurutku dia sangat layak lah dibeli untuk tahun 2022 ini, khususnya untuk yang budgetnya terbatas. Dan terlebih lagi untuk harga secondnya. Jadi harga secondnya ini di kisaran 1 jutaan kecil ya. Jadi betul-betul 1,1, 1,2 gitu. Bahkan ada yang 1 juta tergantung kondisi. Kalau beli batangan ya mungkin 950 sampai 1 juta lah ya. Batangan nggak ada apa-apanya. Nah, jadi untuk yang budget terbatas tapi tetap pengen performa yang lumayan bagus, kayaknya Xiaomi 10A ini, Redmi 10A ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Oke, terima kasih ya sudah nonton videonya.